Dosen baru namanya Bu Silkania Suarizona. Ini saya undang, saya Zoom. Beliau adalah dosen baru. Semenjak semester ini atau semenjak 2022 ini, beliau itu mengampu nanti mata kuliah pengantar ilmu politik bersama saya, sosiologi politik, dan beberapa mata kuliah lainnya yang hubungannya dengan politik dan kebijakan. Sebelum teman-teman nanti kita lebih hubungkan dengan perkuliahan, Bu Silkania Suarizona boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa ini. Silakan Bu Silka. Ya baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, salam kenal ya untuk semuanya. Ini ada sekitar 55 mahasiswa ya di sini. Untuk 3 kelas gabungan, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Agus, saya Silkania Suarizona. Jadi rekan-rekan, saudara semua bisa panggil Silka, dan juga kita bisa berdiskusi banyak nanti terkait dengan, karena latar belakang saya kebetulan ilmu politik untuk S1, S2-nya, jadi kita akan banyak berbicara soal perspektif politik ke depannya nanti, dan bisa berdiskusi banyak. Itu Bu Silka yang S1 di Airlangga, S2 di UI, jadi S3-nya nanti kelihatannya di luar negeri deh, Bu Silka ini kelihatannya. Amin. Dan Bu Silka ini setiap hari kalau teman-teman nonton TVRI di Jakarta akan bertemu Bu Silka. Bu Silka ini memang presenter yang alhamdulillah kita mendapatkan keluarga baru Bu Silka ini, sehingga sosiologi menjadi top karena setiap hari Bu Silka ini adalah ya presenter di TVRI. Nanti teman-teman pasti akan senang akan diajarin banyak hal, tetapi memang mata kuliah hari ini adalah sosiologi politik. Gitu Bu Silka ya? Siap Pak Agus, terima kasih. Teman-teman, tadi atau sebelum itulah perkenalan dari Bu Silka. Dan tadi pada waktu jam 1 atau sebelumnya saya sudah melempar terkait dengan konten mata kuliah hari ini, sosiologi politik interdisipliner. Sebelum kita membahas satu persatu atau maksudnya kita berdiskusi, apakah teman-teman terkait dengan kontrak perkuliahan akan kita buat hari ini berbagai aturannya, nanti PJ-nya akan menuliskan tetapi aturannya kita buat bersama-sama. Ayo sama Bu Silka kita buat aturan. Pertama, misalkan pada proses begini perkuliahan itu kalau terlambat 10 menit maka dianggap tidak masuk. Kemudian kedua, terkait dengan perkuliahan, karena masih Zoom, semuanya harus nyala kamera dan menggunakan baju yang sopan. Di tempatnya dimanapun boleh, pas posisi di kafe pun boleh, di rumah boleh, ketika di sawah pun boleh. Intinya semua boleh tetapi sopan. Kemudian yang ketiga terkait dengan tugas, ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya nanti teman-teman semuanya atau sebetulnya hampir semuanya juga jadi tugas individu deh. Semuanya teman-teman dalam proses ini membuat paper untuk publis bagaimana sosiologi hukum dahulu. Jadi kami ingin membantu teman-teman pada waktu akan lulus nanti dimudahkan karena sudah terpublis.
Karena kalau persyaratan S1 kan harus ada tulisan yang terpublis di jurnal. Dengan publikasi mata kuliah sosiologi hukum ini, sosiologi politik ini, teman-teman akan terbantu. Seandainya tidak terpublis juga nggak apa-apa, yang pasti sudah ada usaha. Yang lebih penting adalah belajar menulis sebuah tugas akhir, dalam artian skripsi atau artikel. Apalagi sampai hari ini hal itu yang menjadi panduan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian yang lainnya adalah perkuliahan kita dengan menggunakan Zoom meeting atau online atau daring, karena sementara kampus belum memperbolehkan secara luring, meskipun saya ini sekarang posisi di kampus, tapi belum diperbolehkan untuk luring. Itu terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa disepakati atau bisa didiskusikan oleh teman-teman. Sebelumnya Bu Silka mungkin ada tambahan mungkin terkait dengan aturan yang disampaikan ke mahasiswa? Cukup sih Pak, sementara. Oke, teman-teman mahasiswa, apakah ada tambahan atau pengurangan dari apa yang saya sampaikan tadi? Silakan. Pertemuan 8 maksimal 9 terpublis nanti di submit. Bukan publis, submit ke jurnal. Silakan kalau ada teman-teman yang mau usul, karena kalau sudah disepakati nanti tinggal PC menulis di regulasi bersama. Kelihatannya tidak ada keberatan tadi aturan tadi teman-teman. Adakah yang keberatan? Ini Nuria Febri Sinta, silahkan untuk berkomentar. Ya, izin bertanya Pak mengenai tugas individu itu. Ya. Kan kalau misal kita submit kan ada juga pihak jurnal yang memberikan persyaratan kalau penulisnya 2 atau lebih gitu kan. Kalau misalkan kita kan ngambil teman kita gitu, otomatis kan nantinya kalau bisa ya mengerjakan berdua gitu ya Pak. Maksudnya bukan nitip nama aja gitu, gimana Pak? Gini, kalau lebih baik teman-teman menulisnya fokus sendiri-sendiri, nanti penulis kedua saya atau Bu Silka. Misalkan kelas A, kelas B saya, kelas C Bu Silka, atau kelas A saya, kelas B Pak Arif Afandi, sama kelas C Bu Silka. Karena ini ada 3 dosen, saya, Bu Silka, sama Pak Arif Afandi. Jadi nanti kita tetap membackup teman-teman secara bersama, tetapi supaya tidak terlalu banyak, maksudnya nanti pada waktu menjadi persyaratan untuk yudisium ataupun wisuda itu tidak maksudnya diperbolehkan, maka cukup penulis pertama teman-teman mahasiswa, penulis kedua adalah dosen. Begitu Nuria Febri. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Nuria Febri. Jadi penulis kedua, kecuali kemudian jurnal itu mencatatkan minimal 3 penulis, baru kemudian ada penulis mahasiswa lainnya. Intinya kalau persyaratan yudisium itu adalah teman-teman sebagai penulis pertama. Oke, Nuria Febri. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya lainnya silahkan teman-teman. Silakan. Kalau sudah tidak ada, maka saya anggap cukup untuk membuat aturan ini. Nanti dituangkan. PJ-nya siapa saja nih? PJA siapa? Halo? PJ kelas A siapa? Belum ada Pak. Perkuliahan sudah Silakan berjalan. ditunjuk teman-teman untuk PJ tiap kelasnya. Nanti bisa ditulis di kolom chat ya untuk nama tiap PJ-nya. Oke, ditulis di kolom chat juga bisa kata Bu Silka. Mungkin ada yang ingin mengajukan diri sebagai PJ. Enggak. Nanti dapat honor seperti anggota DPR RI itu loh.
Anda kalau menjadi pejabat di kelas dapat honor nanti. Oke, nanti sambil berjalan tadi yang pasti Khairun Nisa yang sudah menghubungi saya tadi untuk jalannya komunikasi ini, maksudnya kelas ini.